tadi ya bahwasanya satu kota satu masjid jami'. Kemudian kalau masjid jami'nya tidak cukup, tidak memenuhi, maka boleh mengadakan Jumatan di tempat lain. Ya. Syarat-syarat Jumatannya harus dipenuhi minimal 40 orang. Kemudian was'a ilaiha 'alal hainah wasakinah. Kemudian berjalanlah menuju masjid jami' itu atau menuju Jumatan itu dalam kondisi hainah, tenang, sakinah, ya sama, maksudnya itu tidak tergesa-gesa, tidak pelayong dan sebagainya. Dianjurkan seperti itu. Kenapa? Kalau dari sisi supaya sholatnya khusyuk, ya. Karena kalau orang itu sudah jalan ke masjidnya saja susu-susu, akhirnya keringetan, menggos-menggos, terus sholat tahiyatul masjid itu mesti tidak khusyuk karena kan menggos-menggos. Tapi dari sisi dari sisi spiritual, orang yang berjalan ke masjid dengan tenang, lembut, maksudnya tidak tergesa-gesa dan sebagainya, menunjukkan ketenangan jiwanya. Saya ambil contoh begini. Ini biasanya murid-murid Darul Hadis itu kan kalau Jumat mesti nyekar ke mana? Kasim. Terus pasti di antara panjenengan nanti pernah itu pagi-pagi keluar atau apa, ketemu dengan rombongan anak-anak yang pakai gamis putih jalan ke sana. Saya yakin 100% panjenengan itu batin enak ada gitu. Ya, jalan tenang, ya Allah, barokah ya ahli surga kabeh. Kita melihatnya aja kayak gitu. Jalannya bareng-bareng, terus kemudian tenang, nonton ke susu-susu. Itu kita yang lihat, kita yang lewat aja ngelihat, ya Allah, ahli surga hari gitu. Nah, seperti itu. Seperti itu. Jadi jangan dibayangkan Jumatan zaman dulu kayak zaman kita. Zaman kita ini kan ting perinci lah. Ini mulai paling nutup pasar, paling mulai sekolah. Jadi ya kepelayan-pelayan. Kalau dulu memang Jumat itu libur ya, mereka menikmati di masjid, mereka i'tikaf, baca Quran, ya, baca tasbih. Yang mereka tahu ini kalau hari Jumat itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Maka mereka berusaha untuk apa? Untuk mendapatkan itu semua. Nah, keluarga panjenengan masih belum dibukakan oleh Allah Ta'ala tentang hal ini. Kadang-kadang kita ini pokoknya Jumat itu dino biasa nih. Istimewa itu kalau hari tanggal 8 itu istimewa. Perayaan akhir Jumat itu di mata kita biasa saja. Ya, mudah-mudahan Allah saja memang batin kita belum dibuka sama Allah Ta'ala. Kalau sudah dibuka, ya sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu beliau mengatakan ahlul layali fi lailatihim ka'akasibyan fi lailihim. Orang yang suka sholat malam itu kalau sudah ketemu malam itu senangnya kayak anak kecil dapat mainan. Anak cilik oleh tulinan itu, gak ngerti waktu sudah. Nah, orang yang ahli sholat malam itu kalau sudah ketemu malam kayak gini senangnya kayak anak kecil dapat mainan. Nah kita biasa, bengi biasa, awal ya biasa-biasa. Lah kapan hari luar biasa? Akhir bulan atau dino Sabtu soalnya bayaran. Itu wah itu luar biasa. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas sudah mengatakan syahwatnya orang zaman sekarang itu dua, al-butun wa matahta. Watang ambil isuri watang itu orang zaman sekarang. Kata beliau itu zaman beliau. Wa amma syahwat ahlul salaf, adapun syahwatnya para salaf adalah al-jannah wa ru'yatul Muhammad, surga dan ketemu Nabi Muhammad. Itu himmah mereka. Ya. Ada satu cerita. Dulu di Tarim, ya, di daerah Semun itu ada seorang wanita solihah. Wanita solihah. Namanya Sultana. Jenenge niku Sultana. Biasanya kita dengarkan Ustaz Sultan. Nanti kita wedok jenenge Sultana.
Kemudian beliau ini muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, datuknya para habaib dari bangsa Asegaf, Aledrus, Ba'agil, itu semuanya dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Bin Jindan itu dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Gurunya orang luar biasa. Tiap hari ketemu Nabi Muhammad. Punya santri perempuan namanya Sultan. Suatu hari, satu malam, Syekh Sultan ini tengah malam kira-kira jam 2 beliau itu kebangun. Kemudian beliau bangunkan suaminya. Tanya, ada apa? Kau mau sholat malam? Enggak. Saya barusan mimpi. Di mimpi saya itu ada yang mengatakan, mintalah sekarang wahai Syekh, wahai Sultan, wahai perempuan, kau minta sekarang. Doaku sekarang ini diijabah. Dia tanya sama suaminya, ini ilmu wedok solihan, ngimpi ada suara mengatakan mintalah is'ali qad uji, mintalah doamu diijabah sekarang. Yo ngimpi, ku sik takon sing lanang. Hebat kan? Takon sing lanang, Mas, kira-kira ngimpi mana? Aku njaluk apa? Ngoten nih. Kata suaminya, paling enak tanya guru kita Syekh Abu Bakar bin Salim. Loh, niki murid ini. Murid. Nanti mimpi jam 2 bengi sing lanang ngomong takon ae nang gurune awake dhewe, beliau yang lebih ngerti. Disuruh minta apa? Ya sesuai apa yang beliau sampaikan. Oke, bengi hadirin zaman itu ya. Obor, budal keluar rumah padahal nggak aman itu. Kemarin saya ke Karim itu kalau malam gelap, lap-lap sudah wis. Apalagi zaman itu. Wah subhanallah, gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim ini orang alim, wali di pangeran, cucu Kanjeng Nabi, wis wong zuhud, warok, ndak keluar kalau cucu Nabi, tapi orang semua satari meroh kalau beliau cucunya Nabi, akhlaknya masya Allah, suka berderma, was pokoknya wong apik top. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan barokahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, yang sakit disembuhkan sama Allah Ta'ala, yang susah dikasih senang sama Allah Ta'ala, yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Ta'ala, yang ingin rumahnya cepat laku mudah-mudahan dan payu mergo dilarang Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing dari anak insyaallah dan duit anak amin ya rabbal alamin. Sing dari ada jodoh dan ketemu jodohnya hidupnya bahagia dunia akhirat barokahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Fatihah. Panjenengan tahu Syekh Abu Bakar bin Salim ini itu mbahnya Habib Umar. Itu sampai sama anak kecil zaman itu namanya buat mainan. Jadi kalau ada anak kecil dulinan terus lihat kepingin udan, maka tinggal bilang, ya Allah barokah Syekh Abu Bakar bin Salim, udan. Terus ngomong sing liyane, ya Allah barokahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, mandek. Sampai namanya itu dibuat apa? Bahasanya dulinan itu maksudnya gawe tawasulan. Anak kecil-kecil itu kabul semua. Nah, ini gurunya kayak gitu. Allah sallallahu alaihi. Rumah beliau, alhamdulillah saya di sana. Rumah beliau itu enggak lebih besar dari masjid ini. Dan saya sudah pernah tidur sama Habib Jamal di tempat tidurnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Alhamdulillah. Dan barokah. Oh, rumahnya nggak lebih besar dari ini. Sini rumahnya hadir. Akhirnya datang ini sama suaminya. Baru mau ngetok pintu, gurunya itu dari loteng. Ya, orang Tarim, orang sekarang mesti rumahnya loteng. Sambil nyuruh bilang, ya Sultanah, wahai muridku dan suaminya, irja'i, pulang kalian. Kemudian nanti kalau ngimpi lagi, mintalah supaya bisa ngimpi ketemu Nabi Muhammad setiap saat. Jadi dorong. Oh, hadirin. Pulang. Syekh Sultan ini pulang sampai rumahnya, tidur, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, tidur. Pas tidur, ngimpi lagi ada suara mengatakan, sal, mintalah. Langsung minta, saya minta supaya saya bisa ketemu Nabi Muhammad setiap saat. Setiap saat. Kabul.
Nah itu orang zaman dulu. Himmahnya, semangatnya surga dan ketemu Kanjeng Nabi. Sekarang misalkan jenengan bengi-bengi sambil ya kacung terus sampai ngimpi untuk suara cuma jaluk kabul tuh mesti tangi langsung jaluk soge ya soge sing dijaluk saya orang zaman sekarang apa? Pasti